Ibu coba share screen. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat atau belum? Nah, sebelum kita ke atau turunan dari inverse fungsi, sebelumnya kan materinya ada tentang aturan rantai. Jadi aturan rantai itu kalau misalkan kita punya fungsinya GOF atau G komposisi F, fungsinya seperti ini. Ada fungsi komposisi G komposisi F X. Kita mau cari turunannya, itu berarti kan apa rumusnya? Dari materi yang sudah pernah dibagikan, ini akan sama dengan G Fx. Nah, kita mau menurunkan fungsi ini. Turunannya akan sama dengan menggunakan aturan rantai. Turunan dari fungsi apa? Coba dibaca di kelasnya, di materi aturan rantai. Kalau kita punya G komposisi F, kita mau turunkan, maka yang pertama kali diturunkan apa dulu? Fungsi yang terluarnya. Luar, Bu, ya? Fungsi yang terluarnya dulu kita turunkan. Fungsi terluarnya ada fungsi G. Jadi fungsi G itu bergantung pada Fx. Jadi fungsi G kita turunkan dulu. G aksen tetap bergantung pada Fx. Baru aturan rantainya dikali dengan fungsi yang lebih kecilnya lagi. Yang di dalam G ada fungsi apa? Fungsi Fx. Nah, kita turunkan. Kalau di dalam fungsi F ini ada fungsi lagi, ya kalian turunkan lagi gitu. Nah, kebetulan di sini fungsi yang di dalam F itu hanya X. X diturunkan sama dengan 1. Jadi nggak perlu ditulis. Tapi kalau misalkan di sini X kuadrat, baru diturunkan lagi. Diturunkan lagi menjadi 2X. Seperti itu. Tapi karena Fx-nya ini hanya bergantung pada X, ketika X itu diturunkan sama dengan 1, ya nggak usah kita tulis. Seperti ini saja. Sampai sini paham aturan rantainya? Nah, sekarang coba lihat soal. Asumsikan terdapat fungsi L yang memetakan dari 0 sampai tak hingga ke bilangan real. Sedemikian sehingga turunan pertama dari L di titik X itu adalah 1/X. Untuk X lebih dari sama dengan 0. Hitunglah turunan dari fungsi Fx sama dengan Lx kuadrat pangkat 3. Nah, kalau kita lihat di sini, yang fungsinya mana? Fungsinya itu adalah L. Berarti di sini fungsi L yang bergantung pada X kuadrat. X kuadrat di sini sebagai variabel dari fungsi L. Jadi bukan dikali, bukan L dikali X kuadrat, tapi ada fungsi L yang bergantung pada X kuadrat, dipangkatkan 3. Nah, dari sini Fx, kira-kira kalau kita mau ubah bentuk ke G komposisi F, yang jadi G-nya apa? Yang L. Yang L. Jadi Gx-nya itu sama dengan apa? Lx kuadrat. Yang ini. Ini sebagai Gx. Oke. Lx kuadrat. Ya, kita coba-coba ya. Gx-nya sebagai Lx kuadrat. Fx-nya apa?
X kuadrat. X kuadrat. Oke. Ini suara siapa? Norik atau? Norik, Bu. Berkali. Fx-nya X kuadrat. Apakah benar nanti ketika kita mau cari G komposisi F, hasilnya akan seperti ini? Berarti kan G, Fx-nya tadi X kuadrat, ya kan? Kemudian fungsi Gx-nya adalah ini, nggak ada. Oh, G, oke. Tadi yang X kuadrat, Gx kuadrat. Mungkin nggak? Ketika kita ubah variabelnya, Fx-nya menjadi ini, X kuadrat, Gx kuadratnya menjadi apa? Lx pangkat 4 ya, Bu? X pangkat 4. Sama nggak dengan yang ini? Beda, Bu. Berarti permisalannya salah kan ya? Bukan G-nya sebagai Lx kuadrat. Jadi kita lihat yang di sini, fungsinya yang paling besar apa? Yang pangkat dengan 3 kan ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, yang paling kecil apa? Lx kuadrat. Berarti Fx-nya itu sebagai Lx kuadrat. Ini X pangkat 3. Nah, coba kita cari G dari Lx kuadrat. Kita ganti variabel X menjadi Lx kuadrat. Berarti Lx kuadrat dipangkatkan 3. Benar atau tidak? Benar, Bu. Sekarang kita sudah punya Gx-nya sama dengan X pangkat 3, Fx-nya sama dengan Lx kuadrat. Bisa kita langsung cari turunannya. F aksen X itu sama dengan tadi G aksen Fx. G aksennya jadi apa? Turunan dari 3X pangkat 2. jadi 3 X-nya, karena di sini Fx, maka di sini harus Fx juga. Bukan X lagi. Fx-nya tadi apa? L X kuadrat pangkat 2. Dikali dengan turunan dari F. F-nya adalah L X kuadrat. Kita turunkan menjadi L aksen X kuadrat. Nah, ini variabel dari L-nya masih X kuadrat. Berarti kan harus kita kalikan dengan turunan dari X kuadrat. Sama dengan 2X, Bu. 2X. Nah, kita coba jabarkan 3 L X kuadrat dikuadratkan lagi. Turunan dari L X kuadrat sama dengan apa? Turunan dari L X kuadrat. Turunan dari Lx apa? 1/X, Bu. 1/X. Kalau diganti variabelnya yang awalnya X menjadi X kuadrat. 1/X kuadrat, Bu. 1/X kuadrat. Ya, 1/X kuadrat. Dikali dengan 2X. Kita sederhanakan, ini bisa dicoret. Jadinya 6 L X kuadrat dikuadratkan lagi per X. Sampai sini paham?
Paham, Bu. Oke, kalau paham silakan coba cari yang B. Ini nanti hasil turunannya sama dengan apa? Kalau sudah dapat, langsung saja dijawab. Oke, ada yang sudah dapat? Belum, Bu. Kira-kira bentuk komposisinya apa ini? Dua-duanya LX. Semua, Bu. Jadi L komposisi L. Ini kan ya, X. Nah, ini nanti akan menjadi L, LX. Oke, ini nggak usah berulang lagi. Nah, ini turunannya akan sama dengan berarti L aksen dari LX. Oke, langsung saja aku tulis. FX-nya akan sama dengan L aksen dari LX. Kemudian yang di dalam L-nya ini ada LX lagi, berarti dikali dengan turunan LX. Turunan LX, L aksen LX akan sama dengan 1/LX. 1/LX. L aksen X tadi sama dengan 1/X. Nah, ini akan sama dengan 1/X LX. Sampai sini nyambung? Nyambung. Nyambung, Bu. Oke. Kemudian yang kedua, ada seperti ini, diberikan fungsi. Oke. Tahu kalian ada yang belum baca fungsi inverse-nya, jadi Ibu balik ke materi fungsi inverse. Turunan dari fungsi inverse. Nah, fungsi inverse atau inverse fungsi, biasanya kan kita mencarinya kalau misalkan Y sama dengan X plus 2. Kita mau cari fungsi inverse-nya, ya berarti kan kita cari X sama dengan Y 2. Nah, ini sebagai fungsi inverse-nya. Jadi fungsi inverse dari X itu sama dengan X min 2, kan ya? Dan diturunkan sama dengan 1. Jadi turunan dari fungsi inverse itu X kita turunkan itu sama dengan 1. Nah, ini kalau fungsi-fungsi yang bisa dicari inverse-nya langsung. Kalau misalkan bentuknya Y sama dengan X pangkat 3 plus 2X plus 1, ini kan susah untuk mencari inverse-nya. Gimana mau cari turunannya, inverse-nya aja sulit gitu. Kita nggak bisa sulit untuk menemukan X itu sama dengan berapa Y gitu kan ya. Nah, ini bisa kita cari dengan menggunakan teorema 1.7 ini. Syaratnya kita punya fungsi F yang monoton tegas. Monoton tegas di sini artinya apa? Jadi fungsinya itu selalu naik. Fx2, kalau kita punya barisannya seperti ini, x1, x2,
fx2 itu selalu lebih dari fx1, atau turunan dari f itu selalu lebih dari 0. Kalau digrafikkan, ini akan seperti ini. Ini ada x1, di sini ada x2. Jadi selalu naik, nggak pernah ada sama dengan. Itu monoton, naik, tegas. Kalau turun ya berarti kebalikannya, fx1 itu lebih dari fx2, kemudian f aksen itu kurang dari 0. Nah, syaratnya yang pertama itu harus monoton, tegas. Nggak ada sama dengannya di sini. Kemudian fungsi f itu harus kontinu. Syarat kedua yang harus dipenuhi. Syarat ketiga, f aksennya di titik C bintang itu tidak boleh sama dengan 0. Maka kita bisa cari fungsinya, turunan fungsi inversnya dengan seperti ini. G aksen, E-nya tadi adalah FC bintang, berarti G aksen FC bintang itu sama dengan ini kan ya, sama dengan 1 per F aksen C bintang sama dengan 1 per F GE. Nah, kita langsung masuk ke soal. Kalau diberikan fungsinya 3x pangkat 3 plus 2x plus 1, punya inverse. Syaratnya kan harus punya inverse. Kalau nggak punya inverse, ya gimana mau cari turunannya? Kemudian kita disuruh menentukan turunannya di titik x sama dengan 0, x sama dengan 1, dan x sama dengan min 1. Nah, sebelum kita cari ini, di masing-masing titik ini, kita selidiki dulu. Fungsinya monoton tegas tidak, kontinu tidak, turunannya tidak sama dengan 0 tidak. Kalau salah satunya nggak memenuhi, ya nggak bisa pakai teorema ini. Jadi kita cek monoton tegas atau tidak. Turunannya apa? Turunan dari fungsi hx. Berarti h. Ya. 3x kuadrat plus 2. Plus 2. Ini positif atau negatif sudah bisa kita selidiki? Positif, Bu. Mungkin nggak sama dengan 0? Tidak mungkin. Nggak mungkin karena di sini ada 2. Jadi mau x-nya 0 ya hasilnya nanti 2 paling minimum gitu kan ya. Jadi nggak mungkin sama dengan 0. Nah, karena turunannya pasti lebih dari 0, artinya apa? Ini artinya monoton, turun atau naik? Naik, Bu. Naik. Kemudian yang kedua, kita selidiki kontinu atau tidak. Nah, sebenarnya kontinu atau tidak, kita pakai definisi kontinu. Syarat suatu fungsi kontinu apa? Syarat suatu fungsi dikatakan kontinu kalau limitnya sama dengan fx untuk x menuju misalkan xc ya, menuju berapapun, itu akan sama dengan fc-nya. Nah, ini syarat dari kontinu. Nah, sebenarnya kita lihat dari fungsinya. Fungsinya ketika kita substitusikan x sama dengan c, limitnya langsung dapat diketahui nggak? Langsung terdefinisi nggak? terdefinisi. Ya, terdefinisi c pangkat 3 plus 2c plus 1. Itu pasti akan sama dengan fc. Jadi, nggak perlu kita cek nilai limitnya, sebenarnya kita sudah bisa melihat dari fungsi ini. Kita coba-coba masukkan
fungsinya pasti terdefinisi di semua C. Jadi nilainya pasti akan sama dengan C. Maka ini adalah fungsi f continue. Syarat kedua sudah terpenuhi. Syarat ketiga, turunannya di titik C itu sama dengan 0 enggak? Jelas di sini tadi turunannya tidak mungkin sama dengan 0, maka terpenuhi juga. Sudah terpenuhi semua syarat yang ada di teorema ini, kita bisa langsung gunakan rumusnya. Jadi rumusnya untuk yang pertama, kalau kita mau cari X-nya sama dengan 0, maka yang kita perlukan adalah X ini, X di sini, ini sebagai C bintang, bukan sebagai E. Ya. Jadi F dari 0, kalau di soalnya H, fungsinya 0 sama dengan apa? 1. 1. Berarti G dari 1, ya kan? H0 jadi 1 sama dengan ini G dari H0 G aksen, ini akan sama dengan 1 per F aksen dari H aksen dari 0, kan C bintangnya 0, kemudian akan sama dengan berapa? 1 per H aksen 0-nya 2, Bu. 2. Nah, itu merupakan turunan dari fungsi inverse, turunan inverse fungsi. G-nya adalah 1 per 2. Di sini G-nya bukan G di titik 0, karena X-nya di sini adalah C-nya. C-nya itu dari fungsi F-nya, bukan fungsi inverse-nya. Jadi kalau di soal kalian disuruh mencari turunan dari inverse fungsi, ya jangan G0, tapi dicari pertama 0-nya ini dari si fungsi sebelum diinverskan. Jadi dari si H-nya, baru kita dapat G aksen 1, itu sama dengan setengah. Sampai sini nyambung? Nyambung, Bu. Oke. Untuk X sama dengan 1, sama saja. H1 itu sama dengan 4. Berarti G aksen 4 itu sama dengan G aksen H1 sama dengan 1 per H aksen 1 sama dengan 5. Yakin? Benar nggak ini? Benar, Bu. Hah? Ibu benar? 1 per 5, Bu. 1 per 5. Kemudian untuk X sama dengan min 1, berarti hanya min 1, ini sama dengan min 2 ya. G aksen min 2 itu sama dengan G aksen dari H min 1, ini sama dengan 1 per H aksen min 1, sama dengan 1 per 5 juga. Oke, sampai sini nyambung? Halo? Sampai sini paham atau tidak? Insya Allah paham, Bu. Oke. Biasanya kan baru masuk jam segini. Oke, kalau paham kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini merupakan pengulangan dari kalkulus kalian di semester 1. Jadi kita disuruh mencari
di interval mana grafiknya naik atau turun? Ini juga sudah pernah keluar di kuis kalkulus ya. Untuk mengetahui grafiknya naik atau turun, kita pakai apa? Turunannya, Bu. Pakai turunan pertama atau kedua? Pertama, Bu. Sama, Bu. Oke, pakai turunan yang pertama. Jadi kalau misalkan f aksen x-nya itu lebih dari sama dengan 0, naik atau turun? Naik, Bu. Ini, Bu. Nah, berarti sebaliknya, f aksen x-nya kurang dari sama dengan 0, ini turun. Nah, itu dulu informasi yang harus kita ketahui untuk menjawab si soal ini. Kemudian fx-nya kita punya yang x pangkat 3 min 3x min 4. Berarti turunannya, oke, kalian sudah tahu ini ya. Jadi silakan coba dulu yang A. Di interval mana dia naik dan turun. Silakan dicoba dulu, baru kita bahas. Gimana turunannya apa dari fx? 3x kuadrat min 3. Kuadrat min 3. 3 yang bisa kita keluarkan, sisanya x kuadrat min 1. Nah, dari sini, kalau kita mau cari yang lebih dari 0 atau kurang dari 0, berarti kan kita harus mencari titik pemecahnya dulu. Nah, titik pemecahnya berapa kalau ini? Min 1 dan 1. Min Min 1. 1. Min 1, 1. Di antara min 1 sampai 1, positif atau negatif? Negatif. Negatif, positif, positif. Berarti kan? Berarti f aksen x itu naik lebih dari 0 ketika intervalnya ada. Oke. Nah, sepertinya error. Pada interval dari min hingga sampai min 1, itu digabung dengan 1 sampai tak hingga. Artinya apa? Artinya fungsinya naik pada interval itu. Min hingga sampai min 1
gabung 1 sampai tak hingga. Nah, kebalikannya, kita mau cari fungsi yang turun, berarti cari yang kurang dari sama dengan 0 pada intervalnya min 1 sampai 1, maka F-nya turun pada interval min 1 sampai 1. Sampai sini nyambung? Atau Ibu kecepatan? Atau ada yang salah? Ada yang tidak setuju? Itu kurungnya kurung siku apa kurung ini? Yang pas turun, Bu. Turun kenapa? Kurung siku atau kurung biasa? Kurung biasa, Bu. Kurung biasa. Kenapa? Karena min 1 dan 1-nya nggak tercakup, Bu. Kata siapa nggak tercakup? Sudah masuk ini, Bu. Monoton naik. Oke. Jadi misalkan seperti ini ya, naik pada saat minta hingga sampai min 1. Oke, dia naik seperti ini sampai min 1. Anggap saja grafiknya seperti itu. Kemudian turun sampai 1. Nah, kemudian naik lagi. Ketika naik sampai min 1, min 1-nya juga termasuk kan ya? Ketika turun, min 1-nya ikut turun kan ya? Jadi sebenarnya titik belok ini, titik yang awalnya naik terus turun, turun sama naik, itu nggak apa-apa ikut dua-duanya. Dia ikut di naik, ikut di turun juga tidak apa-apa. Karena ini dinamakan titik stasioner. Gimana? Oh, baik, Bu. Oke. Norik gimana? Pria sudah setuju? Norik, ada Iya, Bu. pendapat lain? Itu. Jadi kalau misalkan karena ini titik stasioner, perpindahan dari naik atau turun, dia bisa masuk ke dua-duanya. Bisa masuk di naik, bisa juga masuk di turun. Kalau nggak ada pertanyaan, coba kita yang B. Suara hujan di rumah Ibu kedengeran nggak? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Kalau nggak kita lanjutkan. Yang kedua, fungsinya X pangkat 4 plus 2X kuadrat min 4. Kita cari lagi turunannya. Sama dengan 4X pangkat 3 plus 4X. Benar atau tidak? Benar, Bu. Enggak, Bu. Enggak, kenapa? Benar yang Bu. Enggak, Bu. Turunannya ini, 4X pangkat 3 plus 4X. Kemudian 4X-nya bisa kita keluarkan. X kuadrat plus 1. Nah, kira-kira fungsi ini, biar ada perubahan, positif atau negatif, bergantungnya dengan titik apa? 1 dan min 1. Min 1 dan plus 1. Yakin? Sama 0, Bu. Plus minus min 1. Kita mau cari titik stasionernya. Turunannya harus sama dengan 0. Jadi 4X, X kuadrat plus 1 itu sama dengan 0. X sama dengan 0, X kuadrat sama dengan min 1. Bisa nggak seperti ini? Akar dari X, mungkin akar dari min 1, mungkin nggak? Enggak, Bu. Mungkin enggak. Nah, sekarang kita lihat X kuadrat plus 1 nilainya positif atau negatif? Positif. Positif. X kuadrat selalu positif kan ya? Mau negatif
dia pasti selalu positif. Ditambah dengan 1 juga ini hasilnya lebih dari 0. Ini sudah jelas positif, maka nilai turunannya pasti hanya akan bergantung pada apa? Pada si X-nya ini. Kalau X di sini negatif, ya berarti fungsi turunannya itu negatif. Kalau X di sini positif, berarti turunannya itu positif. Sampai sini nyambung? Nyambung. Paham, Bu. Oke. Berarti F aksen X-nya itu lebih dari 0 pada interval 0 sampai tak hingga. Maka F naik pada 0 sampai tak hingga. Kemudian F aksen X-nya kurang dari sama dengan 0 pada negatif tak hingga sampai 0. Maka F turun pada negatif tak hingga sampai 0. Nah, ini Ibu hanya mengingatkan kalkulus kalian. Sampai sini ada yang ditanyakan atau sudah paham? Bisa kita lanjut? Suara Ibu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Kalau gitu kita balik ke materi. Harusnya kalian sudah baca ya, cuma ini Ibu ulang lagi di materinya. Siapa tahu ada yang belum baca. Ada teorema rule dan nilai rata-rata. Ini Ibu hanya sekilas saja. Jadi kalau misalkan di rule itu, kita punya F-nya continue dulu dan punya turunan. Jadi kalau misalkan F-nya nggak continue atau F-nya nggak punya turunan, sudah jelas teorema ini nggak bisa digunakan. Nah, jika FA sama dengan FB, seperti ini, nilai di batas bawah dan batas atas itu sama, maka ada satu minimal yang turunannya di titik itu, di titik C misal, sama dengan 0. Atau artinya punya satu titik stasioner minimal. Bisa nggak lebih dari 1? Bisa kalau misalkan fungsinya itu seperti ini. Ini dari A, ini dari B, fungsinya seperti ini. Dia lebih dari satu titik stasioner. Ada di sini, dan di sini. Ada 3 titik stasioner. Tapi nggak mungkin nggak ada titik stasioner. Kalau misalkan fungsinya kontinu dan dapat diturunkan, kemudian nilai FA-nya sama dengan FB, itu pasti ada minimal satu titik stasioner. Bisa ke sini, bisa ke bawah kan fungsinya. Jadi fungsi yang sama-sama kontinu dan dapat diturunkan punya satu titik stasioner di sini. Seperti itu konsep dari teorema rule. Nah, pembuktiannya silakan kalian baca sendiri, di sini ada. Ya, silakan. Baik. Kemudian ada teorema nilai rata-rata. Lagi-lagi syaratnya F-nya kontinu. Jadi F di sini fungsinya nggak boleh terputus. Misal fungsinya terputus seperti ini, kemudian gini, ini kan fungsi yang terputus. Tidak boleh seperti itu. Jadi fungsinya harus mulus, nyambung dari batas bawah A sampai batas atas B. Kemudian punya turunan pada interval ini. Maka jika ada satu titik C yang terletak di antara A sampai B, turunan fungsi tersebut di titik C itu kan merupakan gradien atau kemiringan yang warna merah ini. Turunannya akan sama dengan
FB min FA per B min A. Dapat dari mana? Nah, kalau kita buat satu garis penghubung, ini kan segitiga siku-siku jadinya. Panjang dari FA ke FB, ini FB min FA, kemudian B min A. Nah, kemiringannya adalah FB min FA per B min A. Jadi yang ini FB FA per B min A. Ini akan sama dengan nilainya yang kemiringan garis berwarna merah. Jadi itu yang dijamin pada teorema nilai rata-rata. Turunan dari fungsi di titik C itu akan sama dengan gradien garis yang menghubungkan FA ke FB. Sampai sini kebayang teoremanya? Halo? Itu hanya ilustrasinya saja, buktinya ada di bawah. Nah, sebelum ke soal selanjutnya, kita coba lihat contoh soal yang ini. Kita disuruh membuktikan mutlak sin X min sin Y kurang dari sama dengan mutlak X min Y. Berarti kita coba cari fungsi. Kalau di teorema nilai rata-rata ada fungsi F yang kontinu dan punya turunan. Berarti kita diminta untuk mencari fungsi F yang kontinu dan dapat diturunkan sesuai dengan yang mau dibuktikan ini. Bisa fungsinya akan kita lihat di sini kira-kira. Itu fungsinya ada sin X. Sin X, sin Y sama saja, nanti variabelnya tinggal diubah. Ada fungsi X. Kira-kira mau pakai yang mana? Nggak mungkin kita mau pakai yang X. Kenapa? Karena nanti kalau kita pakai fungsi yang X, kita nggak bisa dapat sin X. Tapi kalau kita pakai fungsi yang sin X, nanti di batasnya ada X dan Y, kita bisa dapat bentuk yang X dan Y. Maka di sini diambil fungsinya fx sama dengan sin X. Dan kita misalkan X-nya itu selalu lebih kecil dari Y. Ini sebagai batasnya. X sampai Y. Jelas bahwa fungsi sin X kontinu atau tidak? Kontinu. Kontinu, gambarnya yang ini tadi. Ini fungsi dari sin X. Kemudian dapat diturunkan nggak? Bisa. Ya, bisa. Turunan dari sin X adalah cos X. Sudah terpenuhi semua. F-nya ada, kontinu, dan punya turunan. Maka berdasarkan teorema nilai rata-rata tadi, ada C yang anggota X, Y, sedemikian sehingga F aksen C itu akan sama dengan F dari batas atas. Kalau di sini batas atasnya B, makanya di sini FB, batas bawahnya A, makanya di sini A. Nah, di sini tadi kita sudah memisahkan batas atas dan batas bawahnya itu Y dan X. Maka di sini berubah menjadi FY min FX per batas atas dikurang batas bawah Y min X. Sampai sini nyambung? Nyambung, Bu. Oke. Turunan dari Fx di titik C sama dengan turunan dari Fx kita punya sin X. Jadi turunan di titik C itu sama dengan cos C. Cos C sama dengan Fy-nya, berarti tinggal kita ubah variabel X di sini menjadi Y. Sin Y per sin X per Y min X.
Kita kalikan kedua ruas dengan Y min X. Karena di sini sin X min sin Y itu ada di sebelah kiri, jadi langsung saja kita samakan. Sin Y min sin X sama dengan Y min X cos C. Kemudian bentuknya sudah sama atau belum dengan yang mau kita tuju? Belum, Bu. Belum kan ya? Kalau yang mau dituju itu X-nya yang di depan, Y-nya di belakang. Nah, kalian tinggal kalikan kedua ruas dengan min 1. Jadinya sin X min sin Y sama dengan X min Y cos C. Kemudian, ini ada nilai mutlak. Kita belum ada. Kita tinggal mutlakkan saja kedua ruas. Sudah dimutlakan. Ini perkalian X min Y kali cos C. Dimutlakan. Menggunakan sifat mutlak, kita dapat mutlak sin X min sin Y itu akan sama dengan mutlak X min Y dikali dengan mutlak cos C. Nah, cos C nilainya antara apa? Min 1 sampai 1. 1 sampai 1. Jadi kalau dimutlakkan, sifat dari nilai mutlak, kalau di sini yang min 1, di sebelah kanan yang min 1, maka mutlak dari cos C itu sama dengan, kurang dari sama dengan 1. Definisi dari nilai mutlak. Mutlak cos C-nya kurang dari sama dengan 1. Maka mutlak X min Y dikali mutlak cos C itu kurang dari sama dengan mutlak X min Y. Benar nggak? Atau bingung? Jadi mutlak cos C kurang dari sama dengan 1. Ibu kalikan dengan yang positif, mutlak kan positif. Mutlak X min Y dikali mutlak cos C, karena dikali dengan positif, tanda ketaksamaannya tidak berubah, 1 dikali mutlak X min Y. Satunya tidak usah ditulis, sisanya seperti ini. Sama dengan yang di bawah. Nyambung sampai sini? Nyambung, Bu. Nyambung, Bu. Oke. Kemudian kita sudah terbukti, tinggal satukan saja. Mutlak dari sin X min sin Y itu kurang dari sama dengan mutlak X min Y. Maka terbukti yang di soalnya. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita coba ke contoh lainnya. Ada yang seperti ini. Oh, salah. Ini yang tadi. Nah. Gunakan teorema nilai rata-rata untuk membuktikan bahwa X min 1 per X itu sama dengan, bukan sama dengan, kurang dari ln X kurang dari X min 1 untuk X-nya lebih dari 1. Catatannya, gunakan fakta bahwa turunan dari ln X itu sama dengan 1 per X untuk X lebih dari 0. Nah, kira-kira dari sini soalnya, fungsi fx-nya mau apa? Bisa X, ya, yang kemungkinan bisa jadi fungsi itu X min 1